Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Pagi hari ini saya ucapkan selamat hari Natal dan tahun baru 2023. Amin. Haleluya. Miliki semangat yang baru. Amin. Urapan yang baru, kekuatan yang baru Tuhan limpahkan dalam hidup kita. Pagi hari ini, mari kita mau bersyukur kepada Tuhan. Dia yang sudah menyertai kita sepanjang tahun yang sudah kita lewati, sampai kita memasuki tahun yang baru. Semua karena Tuhan baik. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Kita mau agungkan Tuhan, tinggikan Tuhan, sebab Tuhan sangat baik dalam hidup kita. Haleluya. Tuhan. Haleluya. 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 Tuhan. Kau baik, kau baik, kau baik, Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Di awal tahun hari pertama bagi Tuhan, kami jemaat-Mu ada di hadapan hadirat-Mu. Layakan dan kuduskan kami Tuhan, karena kami tahu kasih karunia-Mu, pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, pemagaran-Mu selalu menjadi bagian kami. Oleh sebab Tuhan, kami mau datang kepada Engkau, memuji, memuliakan nama-Mu. Engkau bebaskan roh kami, menguduskan kami, biar kami bebas menyembah, memuji Engkau pagi ini. Segala bentuk intimidasi roh-roh yang bukan dari Tuhan, kami hancurkan, kami tolak itu dalam nama Yesus. Karena kami tahu kami telah menang bersama dengan Engkau, dan kami akan mulaikan dan habiskan kebaktian pagi ini Bapa. Hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita yang siap memuji Tuhan berkata, amin. Kita beri kemuliaan Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk. Puji Tuhan, haleluya. Kita bersyukur pagi hari ini karena Tuhan memberi kesempatan kepada kita hadir saat ini. Sebabnya kita memuliakan Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan.
siap-siap bersaksi. Nanti bisa duduk di depan. Kita angkat pujian, hatiku rindu Tuhan, sebelum kita bersaksi. Amin. Haleluya. Jangan kita berdiri.
dipersilahkan yang mau bersaksi. Haleluya, Pak Ketum duluan, puji Tuhan. Oke, puji Tuhan. Selamat Natal dan Tahun Baru. Haleluya. Minal aidin wal faizin. Ya, ini kata-kata yang harus disampaikan ya. Kalau pas Lebaran juga Tahun Baru ya. Melalui kesempatan ini, saya sebagai koordinator panitia Natal dan Tahun Baru, ya saya harus menyampaikan rasa syukur, terima kasih kepada Tuhan Yesus, kepada seluruh tim panitia Natal dan Tahun Baru luar biasa. Tuhan kita amin. Dan tentunya mewakili panitia juga menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada gembala, keluarga Anda, juga kepada jemaat ya, baik dukungan dalam bentuk moral, doanya luar biasa. Amin. Dananya luar biasa. Puji Tuhan, dicukupkan. Haleluya. Boleh beri tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Ya, melalui kesempatan ini, ya ini rasanya kita lupa di panitia sedikitnya untuk dokumentasi. Ya, kalau nggak keberatan, seluruh tim panitia ini mungkin diwakili aja sama kepala-kepala divisinya ya, kepalasinya. Boleh ke depan kita nyanyi satu pujian sekalian dokumentasi. Amin. Saya undang, ini penasehat, ini panitia tahun kemarin Natal dan Tahun Baru hari ini ya, ini kompak ya. Jadi kompak itu komunikasi antar pelayan dan aktivis Bethlehem sebagai sarana semua wadah, semua aktivis kita saling berkomunikasi ya, dan banyak hal yang sudah kita dapatkan dengan kompak ini. Saya mengundang ini penasehatnya gembala dan juga seluruh ketua wadah ya. Sementara untuk karena hostnya tahun lalu itu KPP, jadi dimintakan KPP sebagai koordinator untuk mengelola acara Natal dan Tahun Baru ya. Penasehat untuk sekretarisnya itu Ibu Agnes dan Saudari Putri. Kalau tidak keberatan boleh maju ke depan, kita nyanyi satu pujian yang singkat nanti ya. Kita nyanyi Bilang Kota Beserta sambil disiapkan ya. Terus bendaharanya Ibu Haping sama Ibu Siska. Kepala sinya ya, moga-moga masih ingat sih. Untuk doa puasa ini ada Ibu Nunit mewakili tim Abed. Terus untuk si acara itu dari tim Yobel ya, Youth of Bethlehem, sama dokumentasi ya. Terus Saudara Seto ya, Bapak Seto. Terus ini yang gak kalah pentingnya, si Dana ini ya, sampai berjuang ke Kalimantan. Bapak Asyong mewakili KPK dan Top ya. Terus mana lagi? Ini yang Aser Kolektan dari tim Pelwap ya, pelayanan wanita Pantai Kosta, Ibu Gembala sebagai ketuanya. Terus apa lagi ya? Konsumsi juga nih ya, makan kenyang terus ya. Konsumsi itu juga dari Diakonia ya, nanti diwakili Ibu Giana, Ibu Leni juga boleh kalau hadir sekalian. Terus ini yang gak kalah pentingnya, rombongan ini yang paling sibuk, transportasi, keamanan, sama perlengkapan. Ketuanya itu atau kasihnya dari pria, makanya kuat-kuat nih pria Pantai Kosta Bethlehem, Bapak Rudi Jaya. Mana? Ya, ada lagi yang ketinggalan dah ya? Oh, tim musik itu di belakang tuh ya, Bapak Amas juga ya. Multimedia dari Get Best. Tadi tim musik dari KPP, multimedia dari Get Best ya. Melisa mana? Saudari Melisa. Ya, komplit ya. Ada lagi yang kelupaan ini beserta seluruh anggota yang tanpa mengecilkan peranan semua yang sudah terlibat. Terima kasih sekali ya. Terima kasih sekali, Tuhan memberkati kita. Ini sedikit saya sampaikan ketika kita rapat perdana, ketika disampaikan Bapak Gembala, saya usulkan boleh nggak kompak, karena kalau semua wadah terlibat nih, kekuatan Bethlehem akan penuh. Oke. Lalu rapat perdana diusulkan
saya nggak kepikir ya, ada satu panitia sampaikan kita bikin acara di luar dengan banyak pertimbangan. Salah satunya untuk Bethlehem biar fokus katanya dan sekali ibadah. Ya, aduh dananya ini gimana? Ya, setelah dinego, dicari tahu dananya kita budgetnya cukup. Ya, lalu disampaikan, dihitung-hitung, wah lumayan juga nih, 30 juta lebih. Ya, rekor ini selama ini kalau Natal biasanya di bawah 30. Ya, tapi ya kita berdoa karena kepentingan bersama, nama Tuhan dipermuliakan juga untuk Bethlehem bisa merayakan Natal bersama-sama dengan fokus. Yuk kita sama-sama berjuang ya. Dengan catatan kita efisien, efektif, dana-dana nanti lebih kita juga masih punya PR. Biasanya ini sisa dana Natal kita pakai nanti untuk kegiatan berikutnya yang paling dekat Paskah. Ada kenaikan ya, kita habiskan, kita simpan biar nanti ada dana pembuka untuk panitia nanti yang akan melanjutkan tugas yang ada ya. Melalui ini kesempatan ini terima kasih nih tim kerja Parodi yang paling lelah ini ya, dan semuanya juga terima kasih. Tuhan berkati kita nyanyi pujian ya sebagai ucapan syukur ya. Bilang Kau tak besertaku. Ini yang kita doakan. Jika Tuhan tidak beserta dengan kita, maka kita tidak akan mampu berbuat apa. Melalui pesan Natal dan Tahun Baru bahwa terang Kristus telah terbit. Seperti matahari selalu terbit. Mungkin ada awan-awan yang akan menutupi hari-hari ini, hari-hari esok. Tapi yakin, seperti matahari yang selalu terbit, terang Kristus juga akan selalu terbit buat kita. Amin. Jangan biarkan awan-awan kehidupan menghalangi bagaimana kemuliaan Tuhan itu dinyatakan. Haleluya. Terimalah, yakinilah bahwa terang Tuhan itu senantiasa terbit bagi kita. Tuhan berkati. Haleluya, puji Tuhan. Ini tim panitia kompak, sesuai dengan namanya, kompak, puji Tuhan. Semua bekerja dengan baik, puji Tuhan. Ada lagi? Iya, Pak Ganda. Oh iya, anterin dulu. Silakan. Puji Tuhan, saudara semua diberkati Tuhan. Pada tahun baru ini, saya ingin mengucapkan selamat tahun baru kepada saudara-saudara seiman yang hadir pada pagi ini. Mungkin ada hal-hal yang tidak berkenan yang pernah saya lakukan, mohon dimaafkan. Amin, saudara. Saya ingin menceritakan kebaikan Tuhan sekilas saja. Penyertaan Tuhan itu sempurna, sekalipun kadang ada awan gelap, kadang ada ketakutan, tetapi ternyata firman Tuhan sanggup memberikan terang yang luar biasa. Saudara, di tengah-tengah keadaan situasi yang tidak baik, saya selalu mengimani dan mengalami kebaikan Tuhan selalu dinyatakan. Sebagai seorang redaksi menu rohani, setiap hari saya harus
mengelola menu rohani. Dan selama pandemi ada kendala, ada pengiriman yang susah dijangkau, ada orang-orang yang mengalami krisis dan sebagainya. Tetapi saudara, di balik krisis Tuhan sediakan hal-hal yang sungguh tidak dapat saya duga. Dan ketika saya berdoa minta terobosan-terobosan, Tuhan mendengar dan Tuhan mengabulkan. Menu rohani sampai disebarluaskan sampai ke Papua Barat di Sorong, sampai di perbatasan Indonesia Australia, yaitu di Pulau Sera, sampai di Nias, sampai di NTT, sampai dibagikan di Papua itu di rumah-rumah sakit. Dan kemarin mereka memberikan foto, video bahwa menu rohani sudah disebarluaskan di panti asuhan, di rumah-rumah sakit, di rumah makan, di warung, di mana-mana saudara. Saya yakin pekabaran Injil terus berjalan sekalipun di tengah-tengah keadaan yang tidak nyaman. Amin saudara. Sebab itu jangan pernah putus asa. Ketika Tuhan membuka jalan, tidak ada seorang pun yang dapat menutup. Saudara, lewat kesempatan ini juga saya mengucapkan terima kasih pada Bapak Ibu Gembala yang sudah turut mendukung dalam doa, juga Wakil Gembala. Dan ini ada titipan kesaksian saudara. Hanya sebentar saya akan padatkan saja. Kesaksian ini dari mamanya Siska, Ibu Liliana. Ibu ini hadir tetapi karena kondisinya jadi minta dibacakan seperti ini. Saya singkatkan ya, lebih singkat dari yang lalu. Pada tahun 2021 aku menjalani operasi batu empedu. Dan tidak lama kemudian aku mengalami operasi penyakit kanker. Bayangkan saudara, ini tahun 2021 ya. Selama 5 kali aku harus bolak-balik dirawat di rumah sakit. Dan yang sangat menegangkan ketika aku diserang dengan penyakit COVID. Saat itu COVID begitu ganas menyerang banyak orang. Aku ditempatkan seruangan, diisolasi dengan pasien-pasien lainnya, termasuk kakak kandungku sendiri yang ditempatkan di satu kamar. Siang itu aku masih bisa bercakap-cakap dengan kakakku sekalipun dalam keadaan kondisi yang lemah. Tetapi tahukah saudara, pada malam harinya kakakku menghembuskan nafas yang terakhir. Kakakku telah pergi. Tapi disitulah Tuhan memberikan kepadaku kekuatan. Tuhan memberikan kepadaku penghiburan. Karena Roh Kudus adalah Roh penolong. Dan Roh Kudus adalah Roh penghibur. Setelah sembuh dari COVID, dirawat 14 hari, aku pulang, ternyata proses Tuhan masih berlangsung. Aku jatuh terpleset. Ini tulisan tangan dari Ibu Liliana ya saudara, dan saya tulis di handphone. Aku jatuh terpleset dan cederalah tulang ekorku. Aku menjerit menahan sakit, tetapi ternyata Tuhan mendengar seruan doa. Tidak sampai di situ, belum juga pulih seutuhnya, aku diserang dengan penyakit tipes. Bayangkan saudara, berulang kali harus dirawat lagi di rumah sakit. Tubuhku gemetar dan lemas, sehingga terbersit dalam pikiranku, apakah aku dapat menyelesaikan hidup perjalanan imanku di tahun 2021 itu. Ternyata kemurahan Tuhan masih ada dan selalu ada. Hingga saat ini aku bisa ada di tempat ini, menginjakkan kaki di tahun 2023 ibadah di dalam rumah Tuhan. Ini karena pertolongan Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Amin saudara. Tidak ada yang mustahil di hadapannya dalam keadaan apapun. Sebagai penutup, saya juga ingin bersaksi lewat pujian. Ibu Oltes juga mau bersaksi dan Ibu Siska mau bersaksi lewat pujian. Silakan. Di hidupku ku ada sobat yang setia. Saya yakin saudara juga mempunyai pengalaman yang sama. Orang-orang yang kita kasihi bisa meninggalkan kita, tetapi Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Kita nyanyi sekali saja, kurnya 2 kali. Oh haleluya. Di
menopang anak Tuhan yang mengasihi Tuhan. Amin. Haleluya. Pak Ganda silakan. Haleluya. Pagi ini saya mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru kepada jemaat-jemaat Gereja GPD Bethlehem. Tuhan memberkati. Saya mau bersaksi tentang kehidupan saya. Saya yang berasal dari Jatibarang. Dari mulai anak-anak sampai remaja tidak mengenal Tuhan. Angin-anginan hidup di gereja. Hingga suatu saat di usia saya dewasa, saya merasakan kebaikan Tuhan. Saya ingin menikah, tapi saya tidak punya pekerjaan. Jadi pikir siapa yang mau punya suami yang tidak punya pekerjaan? Tapi Tuhan itu baik. Musuh saya memberikan saya pekerjaan yang waktu itu tahun 84 di Bank Lipo. Saya bekerja di Bank Lipo, tapi tetap kehidupan saya masih urakan, masih hidupan malam. Sampai suatu saat sehabis pernikahan putri saya di tahun 2015, saya di awal tahun 2016 terkena sakit berat. Saya muntah darah sampai dirawat. Ibu wakil gembala nengok saya berterima kasih. Sejak itu saya berserah kepada Tuhan. Saya bilang, Tuhan, ampuni saya ingin selamat, saya ingin merasakan kehadiran anak cucu saya sampai dewasa. Tuhan itu baik, Tuhan jamah saya. Saat itu anak saya yang paling besar Iko membawa saya, Pak ayo jalan-jalan, kata. Saya dibawa jalan-jalan, masuk ke GPD Bethlehem. Waktu itu Jumat ya, hari Jumat yang kasihan itu saya duduk dengarkan ceramah dari Piling. Udah selesai, anak saya ngomong, Pak gimana Pak? Iya Nang, saya cocok di sini. Udah Papa mau bertobat, Papa mau ibadah, dan Papa mau berhenti merokok. Sejak itu saya berserah kepada Tuhan. Tuhan itu baik. Saya disembuhkan dari sakit yang berat. Demikian juga anak-anak saya diberi jalan dalam pekerjaannya. Kalau saya ingat betapa baiknya Tuhan itu, Dia selalu ada untuk kehidupan saya, walaupun saya tidak menyadari. Melalui kesaksian ini saya hanya berserah dan mengucap syukur kepada Tuhan atas kebaikannya. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Ada yang mau bersaksi lagi? Ya, kita tunggu ya dengan satu pujian. Gandol Gusti. Haleluya. Ya, kita mau gandol Gusti. Amin. Haleluya. Ini lagu yang lagi ngetren di Bethlehem. Haleluya. Kalau yang lalu-lalu Natal sama kemarin saya nggak ikutan, jadi saya bilang saya mau nyanyi sendiri. Haleluya. Gandol Gusti. Saya undang kita berdiri. Amin. Haleluya.
Pak Rudi. Haleluya, ini Pak Rudi nih ada kesaksian yang luar biasa tahun ini. Tahun kemarin bukan tahun ini ya saudara. Haleluya, ada lagi nggak? Yuk. Gak ada? Atau kita mau gandol Gusti lagi? Haleluya, haleluya. Ada lagi nggak? Yang di atas? Oh, Oma Kili, lucu Tuhan. Haleluya. Tuhan, saya ucapkan selamat Natal dan selamat tahun baru. Tadinya saya tidak mau, tapi saudaraku, puji nama Tuhan. Kalau dari tahun 2022 sampai sekarang ganti. Dengan tanggal 1/2023, pertolongan kasih Tuhan, kemurahan Tuhan selalu berlaku. Kalau kehidupan ini pribadi saya nyatakan, kalau kita setia kepada Tuhan, taat kepada Tuhan, pasti Tuhan memberkati. Pagi hari saya ucapkan banyak terima kasih kepada anak-anak Tuhan GPI Bethlehem yang sudah membawa berkat buat saya. Saya tidak dapat balas, terlebih satu waktu Ibu Lini saya yang bawa berkat untuk kami semua sepastore. Dan juga saya dapat berkat dari luar kota. Sungguh hebat Tuhan, kasih Tuhan tetap menyertai. Sebab itu saya ajak kita semua anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, tetap setia berbakti dan taat melakukan kebenaran firman. Tuhan, berkat orang yang gandul Gusti. Jadi jangan lupakan gandul Gusti. Haleluya, haleluya. Siapa lagi? Ini keluarga gembala belum ya? Ada Melisa. Oke. Ya, selamat pagi Bapak Ibu. Sebenarnya mau kesaksian sih yang pasti kemurahan Tuhan tuh banyak banget ya. Sebenarnya memberanikan diri. Cuma merasa bahwa Tuhan sangat baik. Di proses saya bilang tahun 2022 ini saya mengalami, karena kadang-kadang itulah namanya permintaan ya. Tuhan mengajarkan untuk minta mengasihi, berarti artinya saya harus belajar menerima dilukai, menerima proses Tuhan untuk berani mengampuni dengan sepenuh hati karena kita tahu itu yang Tuhan mau. Dan saya bersyukur dan saya percaya dan saya berterima kasih banyak buat semua pihak, keluarga, orang-orang terdekat, jemaat GPD Bethlehem untuk segala proses, untuk segala kebaikan, untuk segala pengajaran buat saya. Karena saya percaya di tahun 2022 ini jujur saya tidak punya ekspektasi banyak. Yang ada mungkin saya merasa gelap, merasa penuh dengan kekecewaan, tapi itulah baiknya Tuhan Yesus, bahwa yang Tuhan kasih malah jauh berlimpah-limpah. Karena banyak banget secara manusia target Tuhan kasih, yang saya lihat bahwa saya cuma bisa bilang terima kasih Tuhan. Tahun 2022 ini secara kerja saya boleh achieve, itu saya merasa banget bukan karena kekuatan saya, tapi benar-benar pertolongan Tuhan. Kedua, yang gak pernah saya pikirkan, puji Tuhan, dan saya banyak-banyak terima kasih buat keluarga dan Oma yang selalu saya yakin selalu menyanyikan doanya buat saya. Karena puji Tuhan Bapak Ibu, saya dapat liburan gratis tahun depan ke Korea. Saya percaya itu semua karena Tuhan. Dan saya bersyukur saya punya partner-partner yang hebat. Saya punya teman-teman di Yobel dan Gebes yang sangat-sangat mengajar saya, yang mendidik saya. Dan sekali lagi saya di depan ini mohon maaf apabila ada kata-kata, tindakan saya ataupun keluarga yang mungkin tidak disengaja ataupun sengaja
mohon maaf, dan kiranya Bapak Ibu selalu mendoakan kami, selalu menopang kami dalam doa, sehingga kiranya keluarga pastori, seluruh jemaat GPDB, Rehem, semuanya dalam perkenanan Tuhan, selalu ada persatuan dan terang Tuhan terus terbit atas kehidupan kita. Sebelum itu saya mohon tutup dengan pujian. Saya mengundang ada papa mama saya, ada Seva, ini bukan anak saya, Bapak Ibu, ini anak saya. Jadi barangkali ada bingung. Terus ada Oma, ada Poni, ada Joel, ada Jeki, anak ketiga Papa. Cerai Jeki orang Ica dia jadinya. Silakan. Puji Tuhan. Saya isi saja kesempatan ini saudara sementara menunggu. Tentu kesaksian kami juga ada banyak hal yang kami alami, tapi kesimpulannya Tuhan itu baik, Tuhan itu menyertai dan Tuhan sudah membela. Dan saya atas nama keluarga Pastori menyampaikan selamat Natal dan selamat Tahun Baru. Jika ada kehilapan kami, kesalahan kekeliruan kami, tolong dimaafkan. Haleluya saudara. Dan tahun 2023 mari kita berjalan bersama dengan Tuhan, karena terang Kristus terbit atas kita. Maka kita akan mengalami damai sejahtera, penyertaan Tuhan, dan kemuliaan Tuhan akan dikatakan dalam hidup kita. Ya, hidup ini adalah kesempatan. Saudara, menyambung di lagu ini ya saudara, saya mewakili guru-guru ABED mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas dukungan Bapak Ibu Saudara semua dan sudah mendukung kami dalam Natal, ABED, bahkan tahun baru sudah disiapkan. Puji Tuhan, semua kemurahan Tuhan. Dan kalau lagu ini saya jadi teringat sama Tante Hana. Dia pernah posting statusnya, hidup ini adalah kesempatan, dan dia bilang saya sudah menjadi berkat paling tidak bagi jemaat Bethlehem. Itu yang saya baca di statusnya Oma Hana. Dukung terus dalam doa agar Oma Hana cepat pulih. Ini kerinduan kami juga untuk ABED agar bisa bersama-sama dengan kami lagi melayani Tuhan. Puji Tuhan.
Ada lagi yang mau bersaksi? Puji Tuhan, Bapak Asyo. Ini banyak sekali kesaksian dari Bapak Asyo. Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu, dari podium ini saya mewakili keluarga saya mengucapkan selamat tahun baru. Kita percaya di tahun yang kita injak saat ini, di hari pertama akan lebih baik dari tahun 2022. Saya juga mohon maaf apabila selama saya bergereja di Bethlehem ada salah-salah kata. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya juga ada di sini mohon maaf kepada, saya ingat satu orang yang sering saya bully. Itu namanya Agnes. Tenang, tahun 2023 saya lebih lagi. Haleluya. Enggak. Saya gak ada maksud apa-apa, cuman Bapak Ibu saya suka bercanda. Kadang-kadang saat kita ngobrol dari awalnya serius, ujung-ujung bercanda. Tapi yang jadi doa kami sekeluarga, biarlah hidup kami boleh mewarnai GPDI Bethlehem dengan warna yang ceria, bukan warna yang kelabu. Bapak Ibu, kesaksian yang saya alami terlalu banyak. Beberapa waktu sebelum saya kepulangan ke sini, saya sudah bilang, cari tiket pulang, karena saya di Kota Baru. Kota Baru itu kota terpencil, jadi harus 2 kali naik pesawat ke Banjarmasin, ke Jakarta, lalu dengan kereta baru sampai ke Cirebon. Saya mau ngomong sama bos saya itu berat, karena apa ya? Pekerjaan belum selesai, ini pun sampai sekarang belum selesai. Boleh dibilang saya maksa bolos. 3 hari sebelumnya, sebelum hari jadwal saya pulang tanggal 23 saya pulang, saya jadi tiket. Di aplikasi semua habis semua dari tiket. Tapi saya pendam, pasti saya kalau ngomong sama istri saya pasti dia ngomong. Karena saya janji mau pulang, tapi saya bilang Tuhan, saya mau pulang, saya mau Natalan di Cirebon. Siang itu saya bilang saya beli gosio aja, karena Kota Baru itu bandaranya kecil, jadi 1 hari cuma melayani 2 kali penerbangan, setelah itu tutup. Jadi bandaranya itu lebih ramai dari terminal Harjamukti, sepi sekali. Nah, saya ke sana langsung saya beli tiket. Biasanya nggak ada go-show tuh jarang dapat. Puji Tuhan ada tiketnya, dan harus tiket connecting dari Kota Baru ke Makassar baru ke Jakarta. Memang perjalanannya 2 kali lipat, jarak jauh. Maksudnya waktu yang ditempuh jauh, dari Kalimantan ke Sulawesi baru ke Jakarta. Itu saya karena satu, saya kangen sama Tuhan. Kedua, saya kangen sama istri saya dan keluarga. Maksudnya kangen sama Tuhan bukan berarti saya pengen pulang, bukan. Jangan salah persepsi ya, bukan. Maksudnya kangen saya itu pengen kumpul sama jemaat di sini. Saya sebagai panitia dan saya dituduh sebagai seksi dana. Saya mohon maaf sama ketua, karena saya cuma jarak jauh. Saya telepon Indri bisa dibantu, Indri juga lagi sibuk. Kata Lidia juga sibuk. Aduh gimana ya? Sudahlah, berjalan saja. Untung saya punya istri yang bisa handle. Jadi dia yang handle saya di pekerjaan yang harusnya saya kerjakan, tapi dia yang kerjakan. Dia itu Wonder Woman bagi saya. Puji Tuhan. Ini Mr. Door Prize ya. Jadi tahun ini kita tunggu nanti ya. Di akhir tahun door prize-nya lebih banyak lagi. Amin.
Haleluya. Puji Tuhan, ada lagi? Ya, kita akan siapkan hati kita untuk terima firman Tuhan. Sepasti mentari yang bersinar. Itu janji Tuhan buat kita. Semua yang mengasihi Tuhan. Amin. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Tapi janjinya Dia dan amin. Amin. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus. Di dalam
yakinlah Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat kita semua. Dia akan memberikan masa depan yang indah buat kita semua. Sebab pengharapan kita ada di dalam Tuhan. Kita mau katakan bahwa Yesus yang terlebih besar dari setiap masalah kita, dari setiap pergumulan kita, sehingga tahun 2023 menjadi tahun kemenangan buat kita semua. Haleluya, haleluya. Yesus lebih besar. Yesus lebih besar di dalamku, di dalamku. Amin. Yesus lebih besar. Yesus lebih besar di Kami sudah memuji-muji nama Tuhan, membesarkan nama Tuhan. Biarlah pujian kami menjadi dupa yang bau harum di hadapan Tuhan. Dan tiba saatnya Tuhan, kami akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang menuntun kami pada tahun 2023 ini. Karena firman Tuhan itu berkuasa menjalani hidup ini. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Dan Tuhan, kami berdoa buat hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Pakai bibir mulutnya, bukakanlah rahasia-rahasia firman-Mu, dan simpan hamba-Mu di belakang sana. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan mendengar kebenaran firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat kami, haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Kita akan meletakkan persembahan kita. Gandul Gusti. Haleluya. Silakan yang berdoa. Yesus
Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Yang di tenda, haleluya. Rupanya ada kedengarannya. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Yang di tenda, beri kemuliaan Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara, tadi saya pikir saya mau bersaksi sebelum bawa firman, tapi ternyata sudah diajak maunya bersaksi sekalian mau nyanyi, saudara. Saya tadi pikir mau nyanyi bareng dengan aktivis, tapi sudah diambil duluan oleh ketua panitia. Tidak apa-apa itu. Yang penting kita memuliakan Tuhan di awal tahun. Dan saya percaya setiap bagian pengembalaan ini ketika kita satu, kita mengawali tahun yang baru bersama dengan Tuhan, kita akan yakin, kita akan diberikan satu keyakinan di dalam hidup kita seperti khotbah tadi malam. Abraham tidak ada dasar untuk dia percaya, tapi dia meyakinkan imannya, kata firman Tuhan. Bahkan dia membangkitkan jiwanya dengan memuji Tuhan. Itulah kunci sukses untuk kita masuk tahun baru ini. Amin. Pagi hari ini kita mau bicara tentang perasaan. Bukan perasaan yang cengeng, tetapi ketika rasa itu kita merasa bahwa hidup kita ada jaminan, ada pertolongan, ada pemeliharaan Tuhan, maka perasaan seperti apa yang akan kita dapat kalau kita ada bersama dengan siapa? Alkitab katakan, ketika engkau dekat dengan Allah, maka perasaan kita akan tenang, akan damai, karena Dia pelihara kita, Dia jaga kita. Bukan kandung gundul, saudara. Saya nggak tahu artinya sebetulnya, saudara. Saya sudah salah sebut lagi ya. Kandung gundul apa? Jadi goyang aja, saudara. Tapi ketika pujian tadi, pujian yang membuat kita bisa menari itu luar biasa, saudara. Ketika kita nyanyi dengan hati kita, saya percaya sorga bertepik sorak. Amin. Kenapa? Di Bethlehem, di tahun yang baru ini, mereka mengatakan menari bersama Tuhan. Amin. Mari kita baca firman Tuhan dalam Mazmur 62 ayat 1 sampai 3, kita bangkit berdiri. Mazmur 62 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Kalau di tab saudara 1-2, hanya 1-2 ya. Dalam Alkitab itu ada 1 sampai 3. Yang sudah menemukan katakan amin. Perasaan tenang dekat Allah itu perikopnya. 2, 3. Untuk memiliki menurut hidupku Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripada nyala keselamatanku, hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Yang percaya katakan amin. Amin. Puji Tuhan, saudara, kita melihat semua orang ingin merasa nyaman. Perasaannya ada jaminan kenyamanan dalam hidup itu. Ketika dia merasa sejahtera, dia diberkati, dia ditolong, dia diberikan berkat yang berlimpah. Tapi ketika perasaan rasa tenang itu dia tidak miliki di dalam Kristus, maka perasaan itu hanya sementara. Tapi perasaan tenang ketika engkau dekat dengan Tuhan, ketika saya dan saudara dekat dengan Tuhan mengawali tahun 2023. Orang boleh berkata seperti apa akan terjadi, tapi kita tahu kita punya Yesus, punya Tuhan yang sudah memanggil kita menjadi miliknya, menjadi kepunyaannya, maka Dia yang akan bertanggung jawab kepada kita. Seorang anak akan merasa nyaman, akan merasa nyaman ketika dia hanya ada kepada orang yang dia sayangi, yang dia kenal, menyayang dia, mengasihi dia, kepada mama papanya. Awalnya siapapun yang mau peluk, tidak ada yang mau.
tidak ada yang dia mau. Tapi lama kelamaan kan berbeda. Dia mulai merasa bahwa itu semua orang tuanya, dia mau dekat. Begitu juga dengan kita. Ketika engkau, saya dan saudara punya relasi yang baik, hubungan yang baik dengan pencipta kita, Allah kita, maka pemazmur mengemukakan pagi hari dia ulang di tahun baru ini bahwa hanya dengan dekat Allah saja. Kalau kita mau merasa ada kenyamanan, ketenteraman, ada pertolongan Tuhan, ada lawatan Tuhan, Dia satu-satunya lah ketika engkau dekat bersama dengan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Kita lihat saudara, ketika kita melihat kehidupan kita, mengintrospeksi diri kita, kita sadar akan kesalahan dan kekeliruan dosa tadi. Saya juga secara manusia tidak luput dari salah dan hilang. Tapi ketika kita menyadari itu, kita pun akan menyesali dan meminta Tuhan, ampuni kami, kuduskan kami, supaya kami layak di hadapan Tuhan, layak mengakhiri tahun 2022 tadi malam. Ada banyak anak-anak Tuhan penuh tempat ini berdoa kepada Tuhan, dan saya percaya Dia sudah mengampuni kita. Dan kita masuki tahun yang baru ini, kita landasi kehidupan kita dengan firman untuk percaya kepada Tuhan. Dan akhir tahun, firman Allah Amsal katakan, ketika engkau menuruti firman Tuhan, ketika saya dan saudara menuruti firman Tuhan, maka kita akan melihat kuasa Tuhan, pertolongan Tuhan. Kita menaruh firman itu di hati kita, kalungkan itu. Kita hidup di dalam firman Allah, maka kita akan melihat janji Tuhan. Amsal 3 yang kita bahas tadi malam dalam doa akhir tahun menjadi milik gereja Tuhan. Kita akan melihat Tuhan ada bersama dengan kita. Kita tak perlu takut. Dan pagi ini pemazmur menegaskan kembali, hanya dekat Allah saja, maka perasaan itu kita akan merasa tenang, kita akan merasa tidak perlu khawatir, tidak perlu takut. Kenapa? Ada pengalaman yang realita, yang nyata, yang saya dan saudara alami, yang begitu sangat menakutkan. Semua orang akan mengakui itu ketika melewati 2021 ya, yang COVID-19, semua ketakutan. Rasanya bumi ini, dunia ini akan kiamat, saudara. Amin. Dan gempa paling jantungnya sangat begitu berdebar-debar ketika ditanya, ini tidak punya cari oksigen. Bingung saya, bingung. Hanya bisa lari di kaki Tuhan. Dan saya merasakan bagaimana pengalaman keluarga-keluarga yang mengalami itu. Ketika kita juga mendengar ini masih kondisi seperti ini, kita tidak berdaya. Tidak ada yang bisa kita minta tolong manusia. Selain kita hanya berseru, Tuhan, Engkau Allah kami, Engkau Tuhan kami, Engkau yang sudah memanggil kami, Engkau yang bertanggung jawab dengan jemaat Tuhan. Semua kita berdoa, dan muncullah sebuah komitmen baru dengan jemaat, doa peperangan. Amin. Doa peperangan itu membuat kita terus ada sukacita. Amin. Sampai hari ini masih ada doa peperangan, jam 6 sampai jam doa kemenangan, doa kemenangan. Saya cuma ingat Pondok Gede doa peperangan. Di sini namanya doa kemenangan. Haleluya. Kita pasti menang. Dan itu dibuktikan doa kemenangan ini membawa panitia Natal. Mereka mengandalkan Tuhan. Mereka tetap satu di dalam Tuhan. Dan kita lihat semua Tuhan atur yang baik. Tuhan memberkati seluruh panitia yang ada. Kita lihat saudara, mengapa Daud merasa tenang dekat dengan Allah. Ini jadi sebuah perenungan kita pagi hari. Mengapa Daud merasa tenang ketika dia dekat dengan Allah? Pertama kita lihat
ayat 1-3 ini. Allah itu keselamatan satu-satunya. Ketika kita menghadapi COVID, ketika engkau berkata Tuhan keselamatan satu-satunya, tentu kita akan kuat dan tegar. Amin. Amin. Dan Daud mengalami itu. Daud merasakan itu dan dia menyatakan bahwa keselamatan satu-satunya itu hanya dekat dengan Tuhan. Mau dekat dengan Tuhan? Tahun 2023, saudara. Haleluya. Haleluya. Saya begitu masuk tadi, saudara. Seorang ibu katakan, saya katakan di belakangnya saya ucapkan selamat tahun baru. Terus mau gaya Inggrisan, saudara. Happy New Year, saya katakan Merry Christmas. Ya Allah. Ibunya jawab, iya Allah. Tapi kita lebarkan gereja ini. Saya tidak tahu ibu ini bicara itu, saudara. Saya tidak ada hati ke situ. Tidak masuk dalam tujuan itu. Tapi sebagai gembala tentu punya hati seperti itu. Mimpinya. Tapi yang jelas kita sudah berdoa dari tahun 2000. Dan mimpi itu belum terbukti untuk GPD Bethlehem. Kita tetap doakan, saudara. Karena Tuhan datang, pasti Tuhan akan tagih kepada GPD Bethlehem. Kita lanjut, saudara. Dan ibu itu mengingatkan saya dan saya berdoa Tuhan, apa maksudnya ucapan ibu tadi itu? Dalam pemasukan Daud mengungkapkan, saudara, kepercayaannya, keyakinannya, hanya dekat Allah saja aku tenang, karena daripadanya lah keselamatan. Pemasmur menggunakan kata ini dalam perikop ini, saudara, 6 kali. Ayat 2, ayat 3, 5, 7, dan 10. Dia katakan hanya. Artinya, saudara, dimengerti di sini hanya sesungguhnya. Hanya satu atau satu-satunya. Jadi ketika dia katakan hanya Yesus, hanya Roh Kudus, hanya pribadi Allah, ketika dia tinggal, seperti tema sentral kita di Natal dan Tahun Baru ini, ketika terang Kristus terbit atas kita, maka kita akan tenang karena dia tinggal dalam hidup kita. Amin. Kita akan merasa nyaman karena dia ada bersama dengan kita. Walaupun tidak diberikan jaminan Allah, ketika engkau menjadi anak Tuhan yang setia, tidak ada cobaan, tidak ada gelombang, tidak ada badai. Itu pasti ada, saudara. Karena itu akan membentuk kita. Abraham saja yang Tuhan sendiri panggil keluar dari Uskadi, Allah izinkan pergumulan demi pergumulan. Tapi puji Tuhan, dia tidak sampai kepercayaannya itu hilang, katanya firman Tuhan. Dia tetap percaya kepada Tuhan. Walaupun dalam usia 100 tahun, firman Tuhan datang, malaikat Tuhan datang kepada Abraham, tahun depan engkau akan melahirkan. Kata Alkitab, dia juga tertawa, karena berpikir, saya dan engkau udah 100 tahun. Sarah sudah 90. Nggak mungkin. Tapi Tuhan katakan begitu. Ya udah percaya. Karena itu Tuhan, itu anak Tuhan. Ketika kita melihat firman Allah dengan cara Tuhan, maka pikiran yang kita ada di kita kesampingkan. Sama dengan firman Allah pada pagi hari ini. Allah keselamatan satu-satunya ketika ada ujian. Masih enggak kita berkata Allah itu keselamatan satu-satunya. Sekalipun mobilmu terjun ke Allah dengan luar biasa, dan kesaksian dari Bung Mister apa tadi? Door price. Kaca depan yang ketabrak ke batu itu, batu yang terjal itu, malah nggak pecah, malah kaca yang di belakang yang tidak tersentuh dengan batu malah yang pecah. Artinya di depan itu ada Blue Aisyah. Kalau pecah pasti ada masalahnya. Tapi Tuhan izinkan itu terjadi. Dan kita nggak boleh menafsirkan dengan cara pikir kita.
Pasti ada maksud Tuhan dalam hidupnya Pak Asyok. Nah, untuk menyatakan kemuliaan Tuhan, untuk menyatakan kesaksian bahwa Allah dahsyat. Mungkin pada saat dia terjun bebas itu saudara, dia hanya berkata, Tuhan tolong saya. Bisa bilang begitu enggak? Atau dia pasti teriak, darah Yesus yang berkuasa. Saudara, Master Door Prize jangan satu orang saudara. Saya ikut Natal dibawakan di kampung di desa saudara. Ada TV LCD, apa ya TV sebutnya TV begini? LCD ya? Oh iya sama saja ya. Dol, terima kasih deh. Ada kulkas, ada dispenser, dan ada 50 item. Saya berharap saya dapatkan itu kulkas. Tapi ketua panitia bilang saya, emangnya nggak bisa beli om? Ya malu juga saya. Saya cerita kesaksian, karena itu yang ada di hati saya. Betul-betul itu. Waktu saya duduk, pas saya mau dapat hadiah, karena si Cubun bilang begini, harus hadir ya. Saya udah 4 kali bikin acara, nggak pernah hadir, sudah dikira saya marah. Saya kebetulan pada setiap acara saya nggak ada. Saya datang, walaupun capek saya datang pagi-pagi dibawakan saat itu. Dan hadiahnya banyak sekali, saudara. Mudah-mudahan tahun depan panitia akan disiapkan. Mulai sekarang kalau ada yang berkelebihan begitu, bawa aja simpan. Ini saya mau kasih door prize untuk tahun depan, biar ramai di Bethlehem. Karena itu juga kita memberkati pasti. Amin. Oke, kita terus firman Tuhan. Kita lihat saudara. Hanya Tuhan yang dapat menjadikan gunung batu, kata pemazmur Daud, gunung batu keselamatan kita. Ketika ini kita miliki saudara, kita berharap, kita senantiasa berharap kepadanya. Maka 2 Korintus 1 ayat 10b dia berkata begini, kami menaruh pengharapan kami bahwa ia akan menyelamatkan kami. Jadi ketika kita tahu tenang hanya kepada Tuhan, maka kita akan menaruh harapan. Kondisi apapun yang terjadi saudara, mau seperti apa tahun ini, tapi sebagai anak Tuhan kita optimis. Tahun ini tahun berkat buat saya. Tahun ini Tuhan tahun kesehatan bagi saya. Tahun ini Tuhan tahun pemeliharaan Tuhan buat keluarga saya. Tahun ini Tuhan mau pakai saya untuk menjadi berkat, kata pujian tadi. Sehingga orang lain boleh melihat bahwa ada Yesus di dalam hidup kita. Itulah suratan yang terbuka yang bisa dibaca oleh orang lain. Karena Tuhan datang kali yang kedua yang dia lihat, yang dia ingin dapatkan kepada kita, bukan sebesar apa deposit kita, sebesar apa yang kita miliki secara nominal di dunia ini, tapi ketika dia datang, apa yang kita sudah bawa buah di hadapan Tuhan. Haleluya saudara. Amin. Dia mau jiwa kita persembahkan kepada Tuhan, dan lewat jiwa kita, hidup kita menjadi juga berkat, dan orang lain diselamatkan lewat hidup saya dan saudara. Puji Tuhan. Yang kedua saudara, Allah itu harapan satu-satunya. Ayat 6 dan 9 sampai 9 saya bacakan buat saudara. Kalau tadi Allah itu keselamatan satu-satunya, dan yang kedua Allah itu harapan satu-satunya. Hanya pada Allah saja, ayat 6, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batuku, tempat perlindunganku, ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu. Hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan. Amin. Jadi Allah harapan satu-satunya. Ketika dia harap, dia keselamatan, maka kita terus berharap kepada keselamatan itu yang datang dari Kristus. Dan kita percaya bahwa setiap langkah kita, dia telah terangi kita. Firman Allah menerangi setiap langkah kita, perjalanan hidup kita. Kenapa? Karena kita
membaca, merenungkan, bukan berhenti, tapi melakukan firman Allah itu, maka dia akan menuntun engkau, dia akan menyertai engkau, maka dia keselamatan. Dialah harapan kita ya. Harapan berarti kita sementara terus menunggu. Dia menyertai saya, dia menolong saya, dia memberkati saya, dia memelihara saya. Ketika kita pun disakiti, kita pun diintimidasi dan lain sebagainya, kita akan berkata, saya punya harapan pasti Tuhan yang akan membela saya karena kebenaran yang Tuhan janjikan. Kalau aku ada bersama dengan kamu, siapakah lawan? Kalau Tuhan ada di dalam hidupmu, hidup saya dan saudara, maka yakin saudara, Dia yang membela saya dan saudara. Dia akan menolong saudara. Apa kondisimu saat ini? Apa keadaanmu saat ini? Dia ada dan dia berkata, ini aku keselamatan. Ketika engkau berharap kepadaku, engkau sedang bergumul karena pergumulan tubuhmu yang lemah. Masa depanmu yang engkau tidak lihat ada kepastian. Tapi kesaksian Pak Ganda tadi, bukan tahun 2016 tapi 2005, kalau saya tidak salah Pak Ganda, ada di Bethlehem. Mulai saat itu dia mengalami pemulihan Tuhan. Jadi ketemu dengan Yesus, kita akan merasa bahwa dia keselamatan, dan kita terus berharap kepada keselamatan itu, kepada Yesus memelihara dan memberkati kita. Amin. Amin. Pemasmur terus menantikan Tuhan dan berkata, daripadanya lah harapanku. Pemasmur tentu berusaha mengingatkan apa yang merupakan kunci damai sejahtera itu, bahwa hanya dekat dengan Allah saja. Penyerahan diri kita kepada Tuhan perlu sekali dalam hidup kita. Mari kita terus mau belajar bergantung hanya kepada Tuhan seperti apa yang dikatakan oleh Pemasmur. Dan yang ketiga, saudara, Allah kekuatan satu-satunya. Allah kekuatan satu-satunya. Pertama tadi Allah keselamatan satu-satunya. Ketika dia keselamatan maka kita berharap. Dan yang ketiga, saudara, karena itu kekuatan dia. Langit dan bumi boleh berlalu, tapi firman Tuhan kekal untuk selamanya. Amin. Amin, saudara. Kita boleh disakiti, kita boleh dianggap remeh oleh dunia ini, tapi kita bangga, kita adalah anak raja di atas segala raja. Satu waktu ketika dia datang, dia akan memulihkan kehidupan saya dan saudara. Dia akan menyatakan perbedaan yang jelas, bahwa ketika kita bersama dengan dia, penderitaan kita, pergumulan kita selesai. Kita hidup damai sejahtera. Kita hidup di dalam kerajaan surga yang kekal. Dan kehidupan itu, firman Tuhan katakan, kekal untuk selama-lamanya. Hidup di dunia ini ada waktunya, ada masanya. Kalau kuat sampai 70, dan saya mulai mendekati, saudara. Saya sudah mendekati lansia nanti. Tapi orang gak percaya, apalagi saya sekarang pakai putih-putih. Ibu MC bilang, EWL katakan, saya yang rambutnya masih hitam. Tapi saya bersyukur rambutnya hitam, jadi kelihatan masih lebih muda. Mazmur, saudara, Allah kekuatan satu-satunya. Dalam ayat 10, hanya angin saja orang-orang yang hina, suatu dusta saja orang-orang yang mulia. Pada neraca mereka naik ke atas, mereka sekalian lebih ringan daripada angin. 11. Jangan percaya kepada pemerasan, jangan menaruh harap yang sia-sia kepada perampasan. Apabila rata makin bertambah, jangan hatimu melekat padanya. Satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya. Ayat 13. Dan daripadamu juga kasih setia ya Tuhan, sebab engkau membalas setiap orang menaruh perbuatannya. Kita lihat, saudara, Allah kekuatan kita. Tidak ada yang bisa kita sombongkan. Pemasmur mengingatkan kita untuk tidak salah menerapkan keyakinan kita di tengah-tengah perjalanan hidup kita ini.
bahwa hanya dekat dengan Tuhan kita akan tenang. Kalau Allah berkati kita, tetap kita muliakan Tuhan. Dan kita percaya saudara, Allah itu baik. Habis Natal saudara, ini kesaksian singkat. Habis Natal saya itu badan saya udah naik enak gitu. Saya enggak ada. Saya belum makan dari sore memang. Udah siang itu jam makannya udah salah dari pola makan itu. Saya makan jam 2. Jadi saya udah mungkin sudah masuk angin. Udah kena kipas angin saudara. Jadi begitu selesai baru rasa tubuh saya itu ada yang tidak beres. Jadi yang ada di pikiran saya, hari Selasa saya harus ke Cianjur, bawa misi pelayanan yang sudah saya kumpulkan itu. Dana yang terkumpul 5 JT, ada suplemen, ada obat, ada makanan dari Ibu Leni dan timnya. KFC, California Fried Chicken 100 kotak, dan ada sembako dari teman hamba Tuhan nitip untuk bawa 50 paket, isinya bermacam-macam, ada 6 macam di dalamnya saudara. Dan saya mulai berpikir saat itu, saya bisa sembuh nggak? Padahal saya sakit. Saya hubungi orang-orang yang saya mau antar. Iya, siap. Saya bilang siap, karena saya lagi bergumul. Tidak bisa pulang rumah saudara. Begitu pulang dari, saya bilang istri, kita cari makan. Saya kan bilang persoalannya apa, kita cari makan. Padahal bawa kotak saudara, yang enak. Bawa kotak yang enak. Tapi saya nggak tahu, nggak bisa makan. Jadi hanya kita coba cari makan. Saya pikir kebetulan ada pengkhotbah, jadi saya mau aja makan pengkhotbahnya. Ternyata pengkhotbah langsung pulang saudara. Karena kita lama salam-salaman, padahal saya sudah bilang dari tempat ibadah. Dan akhirnya kita berangkat cari tempat. Dan mulai tawar-menawar di mana ya. Si ibu wakil gembala bilang, saya cari makan ya, bisa saya makan ya. Jangan saya nggak bisa makan, kalau nggak saya pulang aja. Ya sudah, cari di mana? Istri bilang, udah cari ke nelayan. Saya pikir dia bilang nelayan itu Mangdul apa? Seafood Haji Mul. Jadi saya arah ke Haji Mul saudara. Pikir saya nelayan Haji Mul. Ternyata ke kanan. Saya ke kanan. Itu saudara, kalau Tuhan antar itu selalu baik saudara. Ternyata Tuhan memberikan beban seorang anak Tuhan di sana. Saya begitu nyampe, ya ada Jumat. Nggak mungkin kita bilang ayo kita lari gitu kan, nggak mungkin kan. Udah masuk rombongan, kalau cuma satu bisa nggak kelihatan karena mereka lagi asik. Tapi kan ada rombongan langsung kelihatan saudara. Ya sudah, kita pura-pura jangan berdekat, mengganggu kan gak enak, kita agak jauh lah. Tapi begitu kita baru pesan, saat itu langsung ya kita pulang ya sudah, ya makan yang enak aja. Maksudnya apa ya? Oh sudah dibayar, kata istri, sudah dibayar. Belum makan sudah dibayar saudara. Tuhan itu ajaib, amin. Amin. Tuhan pasti berkati keluarga itu saudara. Kita lihat, jadi hanya dekat dari Yakub, katakan Yakub 4 ayat 8, mendekatlah kepada Allah, Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkan tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikan hatimu, hai kamu yang mendua hati. Jadi ketika kita mendekat kepada Allah, Allah juga akan mendekat kepada kita. Amin. Bukankah Dia lebih dulu mengampuni saya dan saudara yang berdosa? Dia rela datang ke dunia, menjadi manusia dan menderita dan dipaku di kayu salib, supaya saya dan saudara ditebus dan diselamatkan oleh darah anak domba. Sebuah perenungan kita. Apapun yang kita dapat hari ini, kalau engkau pun yang berkata aku belum dapat apa-apa, Bapak Gembala, jangan engkau kecil hati. Tetap engkau punya pengharapan karena Dia keselamatan tadi. Engkau yakin bahwa Dia yang akan memberikan kita kemenangan, pertolongan dalam hidup kita. Dia yang akan memberikan kita kekuatan sehingga kita mampu melihat mujizat dan pertolongan Tuhan. Tapi di sini ayat ini berkata saudara, mendekatlah kepada Allah, Dia akan mendekat kepadamu. Bukan sekedar mendekat asal mendekat. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang
orang berdosa. Tidak ada yang sempurna di antara saya dan Anda. Kita seringkali keliru berdosa, tapi ketika kita datang kepada Tuhan, kita mohon kesucian Tuhan. Sebentar kita akan menerima perjamuan kudus, menyatu dengan tubuh dan darah Kristus. Mari minta Tuhan di tahun yang baru ini, Engkau tahu hatiku, Engkau tahu hidupku, Engkau tahu keluargaku Tuhan. Engkau pulihkan kami, ampuni kami. Biar di tahun yang baru ini sudah mari kita menjalani hari dengan ketenangan bersama dengan Tuhan. Ketika engkau ada tenang, maka engkau akan bersuka cita seperti Filipi 4 ayat 4. Ada sukacita yang ada dalam hati kita. Kenapa? Karena kita tenang ada di dalam Tuhan. Ada ucapan syukur, sebagaimana pengalaman Rasul Paulus, walaupun dia harus menderita, dia tidak pernah komplain itu, karena dia merasa tenang dengan Tuhan. Tapi Tuhan taruh duri dalam hidupnya. Dan yang terakhir, saudara, di tahun yang baru ini, mari kita terus hidup di dalam Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan di tahun baru ini dalam ketenangan. Hanya dekat Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Tuhan kiranya memberkati saudara. Jalani tahun baru ini, tahun yang baru ini di dalam ketenangan, karena kita dekat dengan Tuhan. Ada banyak pergumulan, tapi ketika kita tenang, kata Alkitab Yakobus, maka kita bisa berdiri, kita bisa memuliakan Tuhan. Saya undang musik ke depan. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus pada awal tahun ini. Mari renungkan firman Allah yang bisa kita tangkap di tahun yang baru ini, mengawali langkah kita, perjalanan hidup kita, pergumulan hidup kita, pelayanan kita, sehingga kita tidak keliru dan salah. Kita akan melihat kuasa Tuhan terjadi dalam hidup. Buat kota dan kabupaten Cirebon, biar Tuhan tutup bungkus dengan kuasa darah Tuhan. Setiap bentuk-bentuk rancangan-rancangan Tuhan yang coba membuat hal-hal yang tidak baik untuk kota kabupaten, rancangan apapun bentuknya Tuhan, yang merugikan masyarakat dan pemerintah yang ada. Oh Tuhan, kami mohon dalam nama Tuhan Yesus, Engkau patahkan, hancurkan itu Tuhan. Biar kota kabupaten kami aman, damai dan sejahtera Tuhan. Dan kami percaya kami yang ada di kota ini Tuhan menikmati juga berkat-berkat Tuhan. Terima kasih untuk bangsa Indonesia, diberkati tahun baru ini Tuhan, tahun 2023. Biar kiranya berkat Tuhan, damai sejahtera Tuhan, kesuksesan, keberhasilan, pemulihan ekonomi, keuangan terjadi buat bangsa kami Tuhan. Sehingga bangsa kami kembali boleh pulih pasca pandemi ini Tuhan. Sehingga bangsa kami boleh aman, boleh maju kembali dalam keadaan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati keamanan yang sudah terlibat, keluarga mereka, pekerjaan mereka diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, panitia yang sudah bekerja diberkati oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami sepanjang minggu ke depan ini, sepekan ini Tuhan, ke dalam tangan Tuhan. Allah menyertai, Allah beserta, Allah memagari kami, Allah memberkati setiap langkah dan pekerjaan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, kekal buat selama-lamanya. Inilah menjadi doa sembahyang kami. Kami akan pulang Tuhan. Kami juga tak lupa berdoa para pelayan yang sudah melayani, diberkati mereka sebagaimana mereka sudah memberi yang terbaik. Engkau juga akan memberkati pribadi dan rumah tangga mereka. Terima kasih Bapa, tibakan kami di rumah dengan segala selamat. Kami sudah berdoa dan kami akhiri ibadah kami dengan penuh ucapan syukur. Tebusan darah Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terimalah dan bawalah pulang berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan, penghiburan, kekuatan, kemenangan bersama dengan Roh Kudus, memimpin, menyertai, memberkati pribadi kita, keluarga kita, jemaat kita, pekerjaan kita, kesehatan kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha
Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang diberkati berkata, Amin.